Mencari terapis teraneh di dunia. Siapapun yang melihat keluar ia bermimpi, siapapun yang melihat ke dalam, maka ia akan terbangun. Carl Jung. Kembali ke rumah, tepat di luar Austin, Texas, saya tidak bisa menghilangkan cerita tentang terapis yang merawat orang tanpa melihat mereka. Apa metodenya? Siapa terapisnya? Apakah cerita itu semua tipuan? Karena saya telah bekerja dalam pengembangan pribadi selama hampir 20 tahun, didokumentasikan dalam buku saya Adventures Within dan Attractor Factor, seharusnya tidak mengejutkan bagi siapapun bahwa saya merasa perlu tahu lebih banyak. Aku selalu penasaran. Saya menghabiskan 7 tahun dengan seorang guru yang kontroversial. Saya mewawancarai mentor swadaya dan orang bijak, penulis dan pembicara, mistikus dan penyihir pikiran. Karena keberhasilan buku-buku yang telah saya terbitkan, saya dapat menyebut banyak pakar terbaik di bidang pengembangan manusia sebagai teman. Tapi saya tidak bisa menghilangkan cerita terapis itu dari kepala saya. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Itu adalah langkah maju. Aku harus tahu lebih banyak, jadi saya terus menyelidiki. Di masa lalu, saya menyewa detektif swasta untuk menemukan orang hilang. Saya melakukan ini ketika saya menulis The 7 Lost Secrets of Success tentang jenius periklanan Bruce Barton. Saya juga bersedia menyewa seorang profesional untuk melacak Dr. Hewlett ketika hal aneh terjadi. Suatu hari, ketika saya sedang melakukan penelitian lain tentang dia, saya melihat namanya di sebuah situs web. Saya tidak tahu mengapa itu tidak muncul di pencarian sebelumnya. Tapi itu dia, tidak ada nomor telepon. Tetapi Anda dapat meminta konsultasi melalui email, sepertinya cara yang tidak biasa dalam melakukan terapi. Tetapi di zaman internet sekarang ini, apapun diperbolehkan, berpikir itu adalah cara terbaik untuk melakukan kontak pertama. Saya mengirim email kepadanya melalui situs tersebut. Saya sangat senang dan tidak sabar menunggu tanggapannya. Apa yang akan dia katakan? Apakah dia akan menulis sesuatu yang mencerahkan? Apakah dia akan menyembuhkan saya melalui email? Malam itu aku berjuang untuk tidur. Aku sangat ingin mendengarnya. Keesokan paginya dia menjawab, "Yo, terima kasih atas permintaan konsultasi Anda. Konsultasi biasanya dilakukan melalui internet atau fax. Orang yang memintanya harus memberi saya informasi tentang sifat masalah atau kekhawatiran. Saya memproses informasi dan bermeditasi untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Kemudian saya mengomunikasikan melalui email apa yang saya terima selama meditasi." Ketika saya keluar untuk makan siang hari ini, seorang pengacara Hawaii saya mengirim faks informasi kepada saya untuk ditinjau. Setelah memprosesnya, saya akan memberitahunya apa yang saya terima dari Tuhan dalam meditasi. Informasi tentang sifat pekerjaan saya dapat ditemukan di www.ho'oponopono.org. Hubungi saya setiap kali Anda ingin melihat apa yang dapat dikerjakan untuk Anda. Saya berharap Anda damai melampaui pemahaman. Salam damai Dr. Ihaleakala Hewlett. Itu email yang aneh. Apakah dia berbicara dengan yang ilahi? Apakah para pengacara berkonsultasi dengannya? Saya tidak cukup tahu untuk dapat mengungkapkan pendapat tentang dia dan metodenya. Tetapi saya tentu ingin tahu lebih banyak. Saya segera memutuskan untuk meminta konsultasi melalui email. Harganya $15, yang tidak berarti apa-apa bagiku. Saya akhirnya hampir mendengar sesuatu dari psikolog yang banyak dicari yang melakukan keajaiban. Saya sangat senang. Saya mulai berpikir tentang apa yang bisa saya tanyakan padanya. Hidup berjalan baik bagi saya. Saya memiliki buku, kesuksesan, mobil, rumah, pasangan, kesehatan dan kebahagiaan yang dicari semua orang. Saya telah kehilangan 30 pon dan merasa hebat. Tetapi saya harus menurunkan 5 lagi untuk menyelesaikan diet. Karena saya masih berjuang dengan berat badan, saya memutuskan untuk mencari nasihat dari Dr. Hewlett tentang hal itu. Dia menjawab dalam waktu 24 jam dengan email berikut, "Yo, terima kasih atas balasan Anda. Ketika saya melihat saya merasa, dia baik-baik saja. Bicaralah dengan tubuh Anda, katakan padanya, aku mencintaimu apa adanya. Terima kasih telah bersamaku. Jika kamu merasa dilecehkan olehku dengan cara apapun, maafkan aku." Kemudian berhentilah dan seiring berjalannya hari kembalilah untuk menemukan tubuh Anda dengan cinta dan rasa syukur. Terima kasih telah menggendong saya, terima kasih telah bernapas, terima kasih atas detak jantung kita. Lihatlah tubuh Anda sebagai pasangan hidup Anda, bukan sebagai pelayan. Bicaralah padanya seperti Anda berbicara dengan anak kecil.
bersikaplah ramah dengannya. Dia sangat menyukai air agar bisa berfungsi lebih baik. Anda mungkin merasa lapar, tetapi dia memberitahu Anda bahwa dia haus. Minum Solar Blue Water mengubah ingatan, masalah berulang di pikiran bawah sadar anak batin, dan membantu tubuh untuk melepaskan dan mengandalkan Tuhan. Dapatkan botol kaca biru, isi dengan air keran, tutup dengan gabus atau plastik, letakkan di bawah sinar matahari atau di bawah lampu pijar setidaknya selama 1 jam. Kemudian minum airnya, bilas tubuh Anda dengan air setelah mandi, gunakan air solar biru untuk memasak, mencuci pakaian, membuat kopi atau coklat, dan penggunaan lainnya. Email Anda sederhana dan elegan, hadiah yang tak tertandingi. Mungkin kita bisa membenci diri kita sendiri lagi, sebagai teman seperjalanan, yang membuka jalan pulang. Saya berharap Anda damai di luar pemahaman, kedamaian diri, ihaleakala. Saya menyukai kedamaian pesannya, tetapi itu membuat saya ingin tahu lebih banyak. Apakah ini cara dia memberikan konsultasi? Begitukah cara dia memperlakukan orang-orang di rumah sakit jiwa itu? Saya masih ragu dan merasa masih kekurangan sesuatu. Kebanyakan orang mungkin akan menerima emailnya sebagai keputusan definitif tentang masalah penurunan berat badan. Memberitahu saya bahwa saya baik-baik saja tidak menyelesaikan apapun. Saya menulis kepadanya lagi untuk meminta informasi lebih lanjut. Inilah jawabannya. Yo, perdamaian dimulai dengan saya. Masalah saya adalah ingatan yang kembali ke pikiran bawah sadar saya. Masalah saya tidak ada hubungannya dengan siapapun, dengan situasi apapun, dan tanpa tempat. Mereka adalah apa yang Shakespeare gambarkan dalam salah satu sonetanya sebagai menangis sesudah menangis. Ketika saya menghidupkan kenangan yang mereproduksi masalah, saya punya pilihan. Saya bisa terlibat atau saya bisa meminta keilahian untuk membiarkan mereka pergi dengan transmutasi, sehingga membawa pikiran saya kembali ke keadaan semula dari kekosongan, kebebasan dari ingatan. Ketika saya bebas dari ingatan, saya adalah diri ilahi saya, sama seperti keilahian menciptakan saya, dalam rupa yang persis sama. Ketika pikiran bawah sadar saya berada pada tingkat 0, itu abadi, tak terbatas, dan abadi. Ketika ingatan mendikte pikiran, itu terjerat dalam waktu, ruang, masalah, ketidakpastian, kekacauan, pemikiran, perjuangan, dan pengorganisasian. Dengan membiarkan ingatan memerintah, saya tidak lagi memiliki kejernihan dalam pikiran atau penyesuaian diri saya dengan keilahian. Jika tidak ada harmoni, tidak ada inspirasi. Jika tidak ada inspirasi, tidak ada tujuan. Bekerja dengan orang, saya selalu meminta kepada keilahian untuk transmutasi ingatan yang berulang di pikiran bawah sadar saya sebagai persepsi, pikiran, dan reaksi terhadapnya. Dari tingkat 0, keilahian menyebarkan inspirasi ke dalam pikiran bawah sadar dan pikiran sadar saya, memungkinkan jiwa saya untuk mengalami orang-orang sebagaimana keilahian mengalaminya. Bekerja dengan keilahian, ingatan yang telah mengalami transmutasi di pikiran bawah sadar saya juga berubah di pikiran bawah sadar semua pikiran, dan tidak hanya manusia, tetapi juga kerajaan mineral, hewan, dan tumbuhan dan semua bentuk keberadaan yang terlihat dan tidak terlihat. Luar biasa memahami bahwa perdamaian dan kebebasan dimulai dengan saya. Kedamaian diri ihaleakala. Yah, saya masih tidak mengerti. Saya memutuskan untuk bertanya apakah saya bisa bekerja dengannya, menulis buku tentang apa yang dia lakukan, seperti cara yang bisa berhasil baginya dan bisa mengungkapkan rahasia metodenya dan bisa belajar lebih banyak tentang tahun-tahun dia bekerja di rumah sakit jiwa. Saya mengatakan bahwa ini akan membantu orang lain dan saya akan melakukan sebagian besar pekerjaan sendiri. Saya menulis email saya dan menunggu. Dia menjawab dengan mengatakan, "Yo, perdamaian dimulai dengan saya. Umat manusia telah mengumpulkan kenangan konstan orang lain sebagai orang yang membutuhkan bantuan dan dukungan, kenangan yang membuat ketagihan." Identitas diri melalui Ho'oponopono membebaskan pikiran bawah sadar kita dari ingatan yang diproses sebagai persepsi yang memberitahu kita bahwa masalahnya ada di luar sana, bukan di dalam diri kita. Masing-masing dari kita membawa jeritannya yang sudah menangis bersamanya. Kenangan masalah tidak ada hubungannya dengan orang, tempat, situasi. Mereka adalah kesempatan untuk menjadi bebas. Tujuan identitas diri melalui Ho'oponopono adalah untuk membawa identitas dan ritme alami masing-masing kembali ke dalam kecerdasan ilahi,
Dengan membangun kembali ritme asli ini, maka level 0 terbuka dan jiwa diresapi dengan inspirasi. Orang yang pernah mengalami identitas diri melalui Ho'oponopono, biasanya ingin berbagi informasi yang mereka miliki dengan orang lain untuk membantu mereka. Sebab tidak mudah untuk menghilangkan ide, saya bisa membantu mereka. Tetapi, jika hanya menjelaskan tentang identitas diri melalui Ho'oponopono kepada orang lain, itu tidak membebaskan Anda dari ingatan masalah, melainkan, Anda melakukan identitas diri melalui Ho'oponopono sebagai gantinya, maka hal itulah yang bisa membebaskan Anda dari ingatan masalah. Jika niat kita adalah untuk membersihkan diri kita dari tangisan yang sudah menangis, maka bukan hanya kita yang akan baik-baik saja tetapi juga semua orang dan segalanya. Jadi kami melarang orang untuk berbagi identitas diri melalui Ho'oponopono dengan orang lain, tetapi kami mendorong mereka untuk membebaskan diri mereka dari kekhawatiran terhadap orang lain, membebaskan diri mereka sendiri terlebih dahulu dan orang lain kemudian. Perdamaian dimulai dengan saya, kedamaian melampaui pemahaman, Ihaleakala. Yah, saya masih tidak mengerti. Saya menulis surat kepadanya lagi, menanyakan apakah saya bisa menelponnya. Aku bilang aku ingin mewawancarainya. Dia setuju. Kami membuat janji dalam beberapa hari untuk hari Jumat berikutnya. Saya sangat senang sehingga saya menulis surat kepada teman saya Mark Ryan untuk memberitahukan berita itu kepadanya. Saya akhirnya akan berbicara dengan dukun misterius Hawaii yang dia sebutkan kepada saya bertahun-tahun yang lalu. Dia juga senang. Kami berdua penasaran tentang apa yang akan kami pelajari. Tapi kami masih tidak tahu apa-apa tentang apa yang menunggu kami.